أفلا يتدبرون القرآن. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liursiduna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sohibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu juga kaum bapak, diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perjuangan untuk bisa sampai ke tempat yang kita sepakati bersama, pengajian malam minggu rutin mingguan. Semoga Gusti Allah memberikan karunia, memberikan selalu ngapi, ngajari, ngajaga, ngariksa kepada kita sekalian selama kita berjuang menempuh perjalanan suci, perjalanan Gusti Allah, dan semoga juga bertambah, berlipat ganda bekal untuk perjuangan kita. Amin. Itu tadi bagian dari kita mempersiapkan diri. Ini bukan dipapakem, nggak ada, nggak ditegaskan. Tapi saya perhatikan sejak dulu masih zaman Bapak, bagian kita mempersiapkan diri itu dipersilahkan untuk mengambil air atau buang air dulu lah, buang air terus berwudu. Ini sih bagian dari kebiasaan, tapi kalau kita laksanakan terus, insya Allah bagian juga menjaga wudu. Ustadz apa? Ya, itu tadi kata Pak Ustadz. Apa? Dawamul wudu. Saya kalau nggak ada Pak Ustadz, balelo, nggak bisa ngomong sebetulnya. Kedengaran nggak ini? Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada tabi'in tabi'ut, dan tak lupa juga hingga kepada kita yang sami hadir di makom ini. Semoga juga kauban dengan rahmat dan salam. Bahas apa tadi, Om? Belenggu, mengenal, belenggu, kekuatan belenggu diri. Ya, udah berapa minggu ini
saya atau pembicara yang lain seolah-olah ada alasnya gitu, ada temanya yang harus disampaikan. Padahal kan ya itulah, mudah-mudahan dan semoga saya bisa menyampaikan atau apa istilahnya, bisa menerangi, menjelaskan belenggu. Seharusnya kita menemukan sendiri apa yang membelenggu kita, seharusnya menyadari dengan sendirinya bahwa ini adalah belenggu dan kita harus terbebas dari belenggu itu. Ini sambil ngerokok aja saya ya, nggak apa-apa, bebas kan. Mati tapi tadi yang diceritain oleh Mas Inok secara nggak sadar atau ya mungkin juga pernah mempelajari, itu suratnya surat Taghabun, surat At-Taghabun, bahwa ketika kita berkumpul berjamaah sama-sama di sini haflah mubarakah, saling, ternyata di dalamnya itu saling mengoreksi. Jadi sudah ada arahannya dari sananya begitu, secara tidak apa, bahasanya di luar kesadaran diri Mas Inok menyampaikan seperti itu. Itu sudah ada ayatnya, ada di surat Taghabun, ada. Bagaimana kita juga bisa apa namanya tidak terbelenggu dengan beban, dengan apa yang mengikat perjuangan kita sehingga kita berat untuk melangkah. Di antaranya juga di surat Taghabun itu, wa atiullaha wa atiur rasul, patuhlah kepada Allah, juga kepatuhlah kepada Rasul. Tetapi Rasul dan Allah sifatnya gaib. Jadi gimana? Gimana Mas? Tolong jawab. Halo. Ya, yang paling dekat dengan kita lah. Nggak jauh, dengan yang paling dekat dengan kita. Artinya bisa saja kita dengan ketika datang itu musibah atau belenggu itu yang mengikat, musibah yang mengikat diri kita supaya tidak bisa bergerak, minimal kita datengin ikhwan, saudara kita seiman, minimal itu. Jadi silaturahmi juga bisa dilakukan di luar pengajian. Ketika urgen ya, urgen apa urgen? Darurat, datang persoalan hidup yang kita gak bisa bergerak, gak bisa apa berjuang, maka minimal kita datengin ikhwan. Karena Rasul dan Allah sifatnya gaib. Bisa kita berjumpa, bisa, tapi banyak yang namanya kepalsuan kalau kita gak datang kepada saudara kita. Banyak kepalsuannya itu. Ketika datang musibah, persoalan hidup, kita
kebanyakan, keseringan meraba kan, bagaimana untuk memecahkan persoalan itu, meraba. Nah itu biasanya kita justru sering terpleset, biasanya seperti itu, karena meraba kan, kepatuhan kita, ya apa, ketaatan kita nggak terbukti di situ, nggak terbukti karena apa? Persoalan hidup itu terus menghantui, nggak terbuktinya tuh, dan itu akan terus apa? Merongrong, rongrong dan reng-rengan, banyak reng-rengannya itu. Jadi barang siapa kita ketika mendapatkan musibah dengan persoalan hidup yang membelenggu diri, upayakan berjumpa dengan saudara kita seikhwan untuk juga saling apa? Menasehati, gunanya sehingga terdobrak, terbuka celah untuk apa? Kita bisa lanjut lagi berjuang. Karena sering juga kita bahas kan masalah Shirotol Mustaqim, perjalanan hidup kita di jalan yang lurus itu banyak begal, bisa kelelahan, apalagi kehabisan bekal, apalagi legalitas dipertanyakan. Tadi juga Mas Inok bilang juga masalah legalitas kita dipertanyakan di jalan Shirotol Mustaqim itu. Legalitas kita apa sih? Sejak awal diberikan oleh Bapak itu ta'awud, bismillah, syahadat, istighfar, la haula. Dan itu akan ditanya di perjalanan itu. Ada yang bakal nanya kekuatan TBS-nya itu gitu. Dengan apa? Datangnya persoalan. Kok nggak mempan ya? Ya karena itu legalitasnya sudah nggak valid. Sudah, kalau STNK itu tidak diperpanjang. Tahu bismillah syahadat itu ibarat surat-surat STNK motor, mobil. Itu. Sholawat serta salam udah tadi. Jadi upayakan kita bisa berjumpa dengan saudara kita untuk saling yang namanya silih asah, silih asih, silih asuh, untuk saling berkasih sayang. Insya Allah celah-celahnya bisa terbuka kembali. Tapi kalau kita menyendiri, bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan itu? Menyendiri. Itu. Ya. Halo? Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemarin kita baru saja melaksanakan Idul Kurban. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakannya. Berapa ekor? 5 ekor. Ada yang atas nama keluarga dan pribadi, dan 1 ekor atas nama Ikhwan si Jago Tapok. Itu yang 1 ekor itu digotong bareng-bareng. Berapa orang? Ada 7, 8,
10 orangan lah, kumpul satu ekor itu sekitar 5 juta 6 jutaan, dan kita beli yang paling besar dombanya. Kemarin domba apa kambing? Kambing yang paling besar diniatkan untuk ikhwan si Jago Tapok, walaupun secara ijab kabul diwakili Om Bani. Jadi Om Bani itu atas nama Iwan si Jago Tapok kemarin, seperti halnya Bung Karno ketika membacakan proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta, sama kemarin tuh begitu. Jadi jangan ngiri kalau namanya belum disebut. Udah yakin insya Allah kauban. Apa kaubannya? Semoga apa yang akan terjadi, peristiwa yang buruk, kita terhindar. Amin. Karena poin intinya berkurban itu kita menjaga diri kita dan keluarga supaya tidak jadi korban kekejaman zaman. Banyak itu yang jadi korban kekejaman zaman itu. Di antaranya sekarang itu yang marak itu narkoboy, atau narkosek, atau keresek. Itu diantaranya. Semoga kita dan keluarga terhindar dari itu. Itu harapan yang paling dalam di Aidil Kurban. Maka saya juga berharap yang belum bisa untuk rereongan, kirimlah ayam. Boleh kirim ayam atau seharga ayam, seharga entok. Terus upayain meningkat sampai kita bisa seekor domba gibas yang harga 5 juta. Amin. Insya Allah. Ini banyak saksinya, diantaranya Mas Bambang. Kalau Uwa dulu itu nyuruh apa? Melaksanakan ibadah kurban itu kan dengan doktrin, sini kurban ya. Gitu dipanggil orangnya. Sini loh, beliin gue rokok. Gitu. Gitu ya. Ada yang ngalamin gitu. Cara Uwa seperti itu. Cara saya nggak bisa, karena saya menyadari saya ini siapa. Saya bukan pembuka jalan seperti Uwa. Uwa itu membabat alas. Kalau saya ini cuman memanfaatkan lahan yang sudah ada. Saya menyadari saya nggak bisa kayak Uwa. Sini Om Pami, korban besok, nggak bisa. Dengan cara pelan-pelan saya kasih informasinya, kasih penjelasannya. Ini loh maksud Bapak. Dengan kita terus melaksanakan Idul Kurban tiap tahun, supaya kita terhindar dari korban zaman yang terus mengintai kekejaman zaman. Yang paling ringan itu apa? Narkoboy kan? Halo? Ada terhindar. Yang paling kejam apa? Saya nggak mau nyeritainnya. Biarin Mas Bambang aja yang mau nyeritain, yang sudah tervalidasi pengalamannya itu. Jadi saya hanya bisa memberikan informasi dan memotivasi supaya bangkit kesadaran kita dari dalam, karena tanpa kesadaran itu untuk mendobrak kekuatan yang membelenggu kita itu nggak mampu juga kok, nggak mampu. Kekuatan penghalang untuk mendobrak itu tanpa kesadaran itu kita juga nggak mampu. Saya hanya bisa
atau mengajak atau apalah istilahnya, Hah? Mengajak atau iya bersama-sama ya, bersama-sama. Karena saya juga masih belajar dan saya hanya memanfaatkan lahan yang sudah dibabat oleh uak-uak, dan itu juga lahan kita bersama supaya kita bisa menanamkan tauhid bismillah syahadat di lahan yang sama sehingga nanti memetik hasil yang sama, rasanya yang bukan saya ngomong barusan, itu statement kalian kan, rasa yang kok jadi ragu Pak Ustadz. Tadi keceng banget rasa yang sama. Insya Allah rasanya sama karena tauhid bismillah syahadat istighfar dan la haula itu benih yang sama yang diberikan oleh bapak kita kan. Bapak kita udah nggak ada, tapi ada kok yang masih melanjutkan. Misalnya Pak Gunawan dikasih yang sama benihnya itu, ya Pak Gunawan udah kerasa belum? Baru tunas, insya Allah nanti berbuah manis, dari perjuangan, dari mengolah lahan, dari mulai mengolah lahan sampai memetik, sampai memanen hasil dari tauhid bismillah syahadat. Gak apa-apa kita nggak ngalamin ngambil buah merasakan buahnya, nggak apa-apa. Insya Allah anak cucu kita yakin. Karena apa? Jangan berhenti berjuangnya, mengolah lahannya, mencangkulinnya. Apalagi ada yang petani nggak di sini? Gitu, jangan berhenti. Terus tanamkan tauhid bismillah syahadat itu kepada siapapun, tanamkan karena itu benih kita. Nanti dari tanaman yang kita benih kepada siapapun di luar ikhwan sekalipun, hasilnya akan kita petik, hasilnya akan kita sendiri yang merasakan. Gitu kan hasilnya, buahnya, manisnya. Tetapi kadangkala ini tantangan. Bapak sudah memberitahu, ketika kita memberi pertolongan, mau ditulung balik mentung, itu pupuk saudara-saudara untuk kita, untuk tanaman kita supaya tumbuh. Yang ditulung mentung, yang dibela nyela, yang dikasihi mencaci maki, baliknya itu memang begitu. Sudah dari sananya ulah kaget, jangan terkejut dengan itu. Itu persoalan bagaimana kita mengenal diri kita sebetulnya. Bagaimana kalau dibegituin, rasain deh, gitu, rasain nggak? Katanya pengen rasa yang sama, sama nggak? Yang ditulung mentung sama nggak? Sama. Jangan heran, itu rasanya seperti itu. Hadirin, udah, halo, kayak gitu. Kita nolongin orang, yang ditolong balik mentung, bahasa Indonesia mentung juga kan, balik mentung. Tapi kita nggak boleh berhenti. Justru itu kemarin saya bilang paling berat menanam tauhid bismillah syahadat itu ketika itu. Tapi insya Allah hasilnya mucekil, memuaskan dari orang yang mentung kita itu, berbalik kasih nantinya. Asal yang kita tidak terpengaruh dengan pentungan itu. Makanya sih kebal, ilmu kebal itu bukan ilmu kebal fisik, tetah batin. Lah hatimu itu bereskan. Mau dipentung sama saudara sendiri, cengeng, gimana sih?
Halo, jangan cengeng. Ilmu kebalah terhadap yang itu. Dipentung, kita berbuat baik kepada orang, saudara seikhwan, berbuat baik, yang ditolong balik mentrung. Bagaimana sikap kita? Kebal apa cengeng? Ngaku jago tapi cengeng, gimana sih hatimu? Teruskan ngaji. Makanya Ustaz, udah berapa lama berhenti ngaji? Keheula sudah jauh-jauh ngaji. Ampura. Semangat. Ini Ustadz lama nggak hadir, makanya saya petung terus sekarang. Supaya kuat, batinmu itu kuat, hatimu itu kuat, supaya hilang itu yang namanya kotoran-kotoran dalam batin itu. Kalau dalam batin itu isinya batu, seumpama tanah, kita mau nanam, ada batu, ada beberapa tanaman sih yang tumbuh di batu, ada beberapa tanaman, ada. Di antaranya lumut, di antaranya ada. Tapi kan itu supaya hasilnya baik kan harus disingkirkan batu itu, harus digedor. Gitu. Itulah hatimu itu penuh batu. Itu ibaratnya contoh ini Mas Bambang, contoh. Karena saya juga digituin sama ibu. Kalau nggak percaya tanya sok. Tanya sama ibu. Iya. Mungkin ya ikhwan saya atau yang lama. Tak ada Mas Larno. Saksi hidup. Banyak ikhwan saya, anak didik Bapak, yang diperlakukan seperti itu oleh ibu. Bukan cerita itu. Kenyataan. Supaya apa? Melembutkan hati sebetulnya. Melembutkan hati kita sendiri. Supaya gampang terenyuh, gampang tersentuh oleh sentuhan-sentuhan Gusti Allah. Itulah zikir yang sebenarnya. Mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah Ujilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Kalau digedor gitu nggak ada getaran-getaran, nggak mengeluarkan air mata, tanda tanya ke dalam diri. Jangan-jangan bener batu ini. Gak apa-apalah batu, gak apa-apa, asal mau digosok. Nanti juga kalau digosok kan mengkilat, mahal batu yang coba ini itu mahal tuh, barusan digosok mengkilat. Asal mau digosok nanti keluar sternya, gak apa-apa batu juga. Tapi wayahna itu mah tidak merasakan tanaman karena nggak bisa ditanemin batu mah. Itu cuman mahal harga batu. Mahal nggak? Zamrud ya, diamond, sama apa lagi, ruby, banyak itu batu-batu yang menggiurkan lah. Minimal kita menjadi bisa seperti itu, dengan batu bisa menggiurkan gairah orang lain gitu. So di luar ikhwan sendiri udah jelas lah, kalau ikhwan mah pasti udah di dalam surat Al-Taghabun itu bahwa ketika kita berkumpul pasti akan saling nyerang. Untuk bisa kita terlepas dari hati kita ngemplong dari serangan-serangan ikhwan, atiullaha wa ati rasul, wa atiullaha wa ati rasul, fa inna tawallau fa innama ala rasulina lil balagul mubin. Rasul itu hanya menyampaikan. Urusan kamu terluka, urusan kita atau dengan gesekan sesama hidup di kita di sini di dalam jamaah, itu tergantung hati kita masing-masing.
Kalau nggak kebal ya cengeng. Itu cengeng kita sama bapak diajarin tuh apa? Jadi cari ilmu kebal batin kita oleh itu ledekan, cacian, makian, apalagi hinaan, cercaan, apalagi pentungan, apalagi tadi nu ditulung mentung, nu dibela nyela celaan, yang dikasih mencaci maki. Itu cari dalam diri kita kekuatan itu, kekuatan kebal atau ya terhadap cacian. Kadang-kala kan sering itu kita malah terluka, membuat semangat kita hilang. Halo, membatin semangat lagi dengan apa? Dengan iri. Salah. Jangan dengan iri. Iri itu penyakit. Minum dulu, saudara-saudara, hampura. Iri, dengki, jahil, aniaya, iren, panasten, sesepak, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, mere gehese, tara mere cap jahe, itu semua penyakit batin. Itu yang harus kita bersihkan, masing-masing tugas kita sendiri. Sudahkah kita bertemu dengan guru wujud dalam dirimu? Gimana mau ketemu dengan guru sejati kalau guru wujud aja gak ketemu? Sebelum mencapai guru sejati, kenal dulu dengan guru wujud. Diawali dengan sesama hidup. Bisa siapapun, bisa Kang Beca, Kang Baso, Kang Deluk. Kok Kang Deluk sih? Kang Sate bisa. Itu guru wujud yang mengajarkan kita cara masak, mengajarkan kita resepnya, memberikan informasinya, resepnya. Kalau nyupir nih begini nih, gini ya, ini sip 1 nanti udah kelima langsung mundur ke belakang, nah itu udah bagus itu nyupir. Nah itu salah gurunya, ngajarin nggak bener. Ada yang gitu. Ulah ditulutan ya mah kapalsuan, jangan diikutin kepalsuan. Cari informasinya sampai meresap informasi yang diberikan oleh guru wujud. Siapapun saya bilang, bisa Kang Beca, Kang Somai, Kang Guru bisa. Kang Guru bisa, siapa saja. Ya, artinya kita gak boleh tabu, gak boleh merasa diri kita sudah sampai ada anak kecil yang ngajarin kita tolak. Salah itu, salah. Di kita tuh harus lebih rendah. Ada anak kecil yang ngajarin kita, memberikan informasi, kita harus lebih merunduk itu apa? Tawadu. Harus lebih merunduk. Anak kecil ingusan, tapi dia tahu lokasi itu. Kalau jalan ke sini lewat mana, Dek? Oh, lewat sini ke sana, ke situ, ke situ. Nah, nyampe gak ke Bapak Soleh di sana? Enggak, apa itu muter-muter. Kan ada suka yang iseng anak kecil gitu. Nah, kita kadang-kadang juga begitu. Ngasih informasi ke saudara kita, ikhwan, dimuter-muterin. Kayak siapa? Kayak Obir katanya. Kata siapa? Mana? Iqbal hadir, Iqbal. Om Ir katanya ngasih informasinya muter-muter. Gitu. Jadi kita sendiri harus bisa menyerap informasi yang diberikan oleh siapapun. Bapak ngajarinya begitu. Ulah tabu kalau kita mendapatkan ilmu atau informasi atau apa bahasa syar'inya, ya ilmu lah dari siapapun. Bahkan Bapak ngajarin kepada kita
Kalau yang keluar dari bool munding itu adalah ilmu, ambil. Hah? Yang keluar dari, maaf, bool munding kan tokai kan, ya, hah? Iya, kalau sedikit jijik kita, jijik. Coba kalau 5 ton jadi duit, itu kan ilmu. Hah? Ya, sederhananya lah. Bapak mengasihnya sederhana-sederhana aja. Cuman kitanya yang sering lebih banyak riweuh, nah gitu, jelimet itu. Sudah nggak meresap informasi itu, apalagi ini menyangkut ajaran, menyangkut apa yang diajarkan oleh Bapak, informasinya dari siapa aja, divalidasi, dikonfirmasi kebenarannya, divalidasi, silahkan gitu. Halo ya, yang ngantuk langsung ditanya gitu, yang nguap langsung ditanya, gak apa-apa, artinya diperhatiin. Kalau saya cuek ya bodo amat, ngomong aja kemana. Saya merhatiin selalu siapapun saya tatap gitu, termasuk dalemannya Pak Ustadz nih. Bisa gitu, bercanda itu mah, intermezzo. Yang kedua, sudahkah kita ketemu dengan guru tuduh? Ini pelajarannya masih anget, saya masih anget nih, baru saya kupas di papan tulis 2. Insya Allah minggu depan saya terusin. Insya Allah. Sudah belum? Sudah. Bapak, katanya Bapak gitu, Bapak Yoyo Sunario, guru tuduh dan sekaligus guru wujud. Ada nggak ininya, petuahnya yang kita laksanain? Nyerep nggak sampai ke sumsum, ke balung, sehingga kita merasakan kenikmatannya, merasakan kemudahannya, merasakan barokahnya. Kalau susah aja, tanda tanya ke dalam diri, kok gue susah baik. Jangan-jangan salah kita menyerap informasinya, melaksanakan tata caranya. Jangan-jangan salah, bukan menyalahkan. Harus lebih teliti ke dalam diri kita, cermat diri masing-masing. Jangan-jangan salah. Karena guru tuduh itu tugasnya adalah memberikan cara bagaimana melaksanakan ini. Angkat, tunggingin, jangan lupa teko harus di atas gelas harus di bawah. Kalau gelas di atas nggak bisa, itu air masuk. Itu guru tuduh. Wah anak, kalau ada yang lebih tinggi dari Anda terus memberikan tata cara bagaimana melaksanakannya, terima. Gitu. Ini makan ya, kadang-kadang gitu. Saya sendiri nih, uang ngajarin gini Om, gini nih, nolak ini di sini. Itu ada penyakit batin di situ. Nolak di sini. Dulu itu yang saya rasakan. Lek Norman, Edi, Om gini nih caranya, gini nih. Nih, angkat, deketin ke bibir, enggak. Itu cara minum. Praktekin. Kadang-kadang nolak. Gue kan sering kayak gitu mawa. Gitu, so tahu kita. Padahal ada rahasia di sana. Apa? Menumbuhkan kepatuhan, menumbuhkan ketaatan. Atiullah wa atiur Rasul. Kalau nggak mau denger yang itu aja, gimana mau ngaku atiullah wa atiur Rasul? Kalau nggak mau denger yang deket, dengerin yang deket itu dengan kita. Antaranya tadi gue diajarin sama Uwa, nolak. Gue kan tiap hari minum kayak gitu tapi ada rahasia di situ. Bukan soal cara itunya, bukan, tapi ada yang di bab, yang di gitu tuh, yang di apa namanya? Iya, apa? Rumputnya yang dibabat,
rumput di sini, rumput tanaman TBS itu tanaman yang luar biasa. Ada rumput yang ikut numbuh. Nah, waktu membabat rumput itu seperti itu. Memberikan contoh cara, tapi sekaligus memberikan cara, sekaligus membabat rumputnya. Gitu. Halo? Halo? Paham nggak udah? Jangan pakai kadangkala gitulah. Kita terlalu banyak mikir itu. Kayak gitu tuh. Sampai meresap ke sumsum, ke balung. Sudah benarkah kita melaksanakannya? Sudah tepatkah? Kalau masih juga menemukan kesulitan, berarti ada yang salah. Ulangi dari awal. Buka mesin motor. Stepnya kan harus ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nanti masangnya ini lagi, ini diurut dari belakang. Kadang-kadang kan kita ngacak, nggak taunya ada bau ketinggalan. Itu berarti ada yang salah. Step-stepnya, langkah-langkahnya, ujung-ujung mencal, canjen Gusti Allah, luhur teuing. Nah, halo, ketinggian Om. Aku Gusti Allah, ketinggian itu, Mas. Iya, ketinggian, turunin lagi. Kehambaannya harus kita munculkan bahwa kita itu tidak ada daya upaya di hadapan Gusti Allah, adalah mayat, hidup dihidupkan, mati dimatikan. Gak ada daya berupaya diri kita itu di hadapan Gusti Allah. Harus bisa kita punya perasaan atau sampai ke situ pemikiran, pola pikir kita. Kadang-kadang kan superior kita itu kan buatan gue itu. Kalau nggak ada ya seolah-olah gitu, ya, seolah-olah kita sudah bekerja keluar keringet lewat leher kesang, keluar keringet pertengahan, keringet lembut, keringet yang tebal, kan? Terus sukses dengan apa yang diusahakan, itu hasil keringet gue itu. Kan suka di aku gitu. Suatu saat itu dihilangin. Bagaimana itu? Suatu saat ditarik, dicabut. Karena itu mah fasilitas. Fasilitas yang kita upayakan itu bekal hidup, bekal ibadah. Sudahkah kita pakai untuk ibadah? Ya, kadang-kadang kan larinya ke laut. Ampura, sanes. Bukan bahas mancing. Bukan. Maksudnya kan apa yang kita upayain nguap ke laut. Pada akhirnya suatu ketika, suatu momen. Karena apa? Keseringan ngaku. Keseringan ngaku itu hasil keringat gue. Keseringan ngaku kita itu. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita mencegah apa tadi, kurban. Peristiwa yang buruk pada kita. Kurban itu qorib. Yang lebih dekat dengan kita siapa? Tanya. Nahnu akrobu itu siapa? Tanya, gali lebih dalam. Ngaku Gusti Allah. Nahnu qabru ilaihi min hablil warid. Saha eta teh? Gusti Allah. Tar dulu, bereskan dulu dengan diri kita. Karena di situ ada ego, ada nafsu, ada di dalam nafsu itu ada lawamah, sawiyah, mulhamah. Nafsu yang paling rendah, memenuhi kebutuhan hidup, makan, tidur, dan berhubung. Buat jangan sampai kelepasan ngomong ini. Kalau kemarin kan bebas saya ngomong. Memenuhi kebutuhan hidup, makan, tidur, dan berhubungan seks, itu adalah nafsu paling rendah. Nafsu paling rendah sama dengan
Gue nggak tega gue ngomongnya. Domba yang kita korbankan, maka korbankanlah itu. Korbankan setiap harinya kita bagaimana. Karena ini mah yang setahun sekali mah simbolis untuk memperkuat yang tiap hari. Kita bagaimana mengorbankan kebutuhan makan, tidur dan berhubungan seks. Itu tiap harinya. Simbolnya di setahun sekali. Sama itu aja kita kalah. Gimana dengan ngaku dengan nahnu akrobu ilahi bin habil warid adalah Gusti Allah, gimana? Itu yang lebih dekat dengan kita. Tuntaskan sampai kita benar-benar berjumpa dengan keagungan Gusti Allah. Nahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Siapa katanya? Gusti Allah. Ternyata masih ada itu upaya untuk kita memenuhi yang tiga. Makanya saya bilang ke Mas Nur, besok puasa 40 hari jangan bersentuhan sama istri, nggak kuat om. Pernah saya ngomong kan? Saya kasih tugas pernah kan? Cari lagi, saya bilang kalau nggak sanggup di situ. Maksudnya itu untuk mengenal nafsu kita yang paling rendah itu, memenuhi kebutuhan hidup sekalipun itu, makan, tidur, dan berhubungan seks. Kalau bisa dikendalikan, makan secukupnya, tidur secukupnya. Kalau kita tidur, tuntutan kita tidur hanya 5 jam, ya sudah cukup 5 jam. Gitu. Karena tidur yang sejatinya ketika kita benar-benar lelah, setengah jam atau 5 menit sudah cukup itu. Sudah cukup. Udah nyampe belum ke situ? Halo Pak Ustadz, biasa yang begitu buruk tuh Pak Ustadz saya tanya. Harus sampai. Artinya kita sudah bisa mengekang nafsu, keinginan untuk tidur. Karena di kita tuh diajarinya begitu, guru cileh kentel pejit. Guru cileh kentel pejit. Apa artinya? Menahan lapar dan menahan kantuk. Mengendalikan nafsu makan sama nafsu tidur, keinginan makan dan keinginan tidur. Oh jadi ketawa-ketawa. Masalahnya tadi dikasih tugas itu 40 hari jangan ketemu istri, sanggup nggak? Nggak sanggup. Terus terang, bagus, nggak apa-apa. Lebih baik berterus terang. Itu saya baru kasih pengenalan yang awal. Nafsu yang paling rendah. Insya Allah tuntas dengan itu. Kesulitan ekonomi semacam apapun bisa tuntas. Bisa yang namanya tidak naon-naon ku naon-naon, nu mau-naon gitu naon-naon, ulah matak naon-naon, naon-naonan kegituan. Naon. Apaan tuh? Kayak gitu. Apaan tuh? Itu. Minimal kita belajar dari situ aja kan nggak beres. Belum bertemu. Jangan kalah dengan saudara kita yang lain lah. Torekat-torekat yang lain. Ya. Torekat yang lain mah ujlah sampai ke hutan. Menyendiri 40 hari dengan menahan lapar, menahan ngantuk, menahan keinginan itu seks. Torekat lain kita mah bebas, gak perlu ke sana itu, tapi dikenalin oleh kita.
Kita harus kenal. Nanti meningkat ke atas setelah kita kenal dengan itu. Ada nafsu yang selalu menyalahkan. Benar disalahin, apalagi salah. Iya, makin gitu diinjek. Lawamah, nafsu yang selalu menyalahkan diri. Gue usaha salah, gak usaha salah. Dengerin istri ngoceh salah, gak dengerin salah. Saya ini mah, Mas Bambang mah enggak ngalamin, enggak. Saya ini mah di rumah. Udah lewat ya Mas Bambang. Udah tuntas berarti. Itu menyalahkan diri. Gua nurut salah, gak nurut salah. Kenal, bisa nggak kita kendalikan itu? Kan kadang-kadang ini piring terbang itu. Ketika istri ngoceh, terbang. Nah, tuh ngaku TBS apa-apaan? Hah? Ya. Padahal kan istri benar. Yang salah kita, kebanyakan tidur. Jadi we ngoceh. Gak terima diocehin. Piring terbang. Kumaha tuh tulus lah jeung guru sajati. Itu guru itu. Guru yang baru 2 itu. Seberat itu enggak? Berat enggak? Berat enggak? Insya Allah bila ada keinginan kuat, insya Allah ada jalannya. Wa yahdi mayasa ila siratim mustaqim, akan diberikan petunjuk jalannya. Bagaimana kekuatan diri kita yang keinginan kuat untuk merubah, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Orang lain mah nggak akan bisa ikut campur untuk bisa merubah nasib, untuk bisa merubah kondisi yang sedang dirasakan. Dimulai dari diri sendiri. Kenalin itu dulu, nafsu yang 2 dulu deh, jangan dulu yang lainnya. Itu aja nggak tuntas kok, nggak beres kok. Jadi nggak perlu riado sebetulnya. Bisa kebaca dalamnya lautan, susah saya ngukur, tapi dalamnya hati bisa saya ukur. Insya Allah dengan petunjuk Gusti Allah, insya Allah selama masih saya dipercaya oleh Gusti Allah dan diridhoi, bisa saya menyelami hati-hati kita atau hati-hati yang ada di sini. Para hadirin sekalian, persalahan ekonomi aja tuh rumah tangga goyang. Ida julzilati ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malha. Kenapa gua jadi begini ya? Kan gitu. Ada guncangan rumah tangga, nanya ke diri, kenapa gue gini ya? Salah. Itu nyeselnya belakangan setelah udah di kepret. Misalnya rojatil waqolal insanu malaha yauma idzin tuhadisu ahbaru, akan diceritakan kesalahan-kesalahan kita oleh siapa? Oleh siapapun yang merhatikan kita. Tetangga bahkan ikut campur. Kalau selamat ukuran, kata Bapak, ukuran kita tolok ukur selamat tetangga tidak membicarakan kita keburukannya, berarti kita sedang di surga. Kalau tetangga kita masih membicarakan keburukan kita, waqala tuhadisu ahbaroha, keburukan-keburukan kita, perbaiki. Ciri kita sedang mengalami guncangan sebetulnya. Idza julzilati ardu jiljalaha, sedang mengalami guncangan. Gitu. Ini masih panjang apa? Sebentar lagi. Udah jam 3. Ada yang mau pulang buru-buru Kak? Ke pasar,
Mas Idok ceplok telur gitu. Tadi apa? Waqala insanu malah kok gue jadi gini ya. Kok gue jadi gini. Kembali kalau udah merasakan itu sudah ada dalam pertanyaan dalam diri, kembali dari awal. Ta'awud, bismillah, syahadat, istighfar, la haula. Karena itu tuh bukan untuk mujarobat, saudara-saudara, bukan. TBS kita itu untuk kita laksanakan, untuk kita bisa memetik hasilnya atau mencicipi nikmatnya. TBS cirinya rumah tangga repeh rapi, loh jinawi, meskipun apa kata Ustadz Juarsa, gajian belum kerja kagak, meskipun gajian belum kerja kagak, tapi rumah tangga adem ayem. Cirinya benar-benar dalam TBS, dalam naungan Gusti Allah kita, benar-benar dalam padilah, benar-benar dalam karunia-Nya. Kalau ada percikan di dalam rumah tangga, kembali kepada kembali itu awabur rohim, apa? Kembali kepada rohimnya Gusti Allah, awabur rohim, kembali kepada keagungannya Gusti Allah. Rasakan, jangan ngayal kita itu, jangan berimajinasi, waham nantinya kesananya, meyakini sesuatu tanpa ada bukti dan peristiwa. Waham itu namanya, waham. Meyakini sesuatu TBS berampuh tanpa ada peristiwa, tanpa ada bukti dan peristiwa, itu disebutnya waham, kata Imam Ghazali. Gitu hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa sama-sama, mari sama-sama, bersama-sama saya berjalan, beriringan, berdampingan di jalan perjalanan suci ini, gitu, saling bahu membahu, saling toel, colek mencolek, apalagi pentung mementung. Iya, nggak apa-apa. So kalau saya perlu dipentung-pentung, saya berterima kasih karena sekarang nggak ada yang mentung saya. Kalau dulu ada ibu guru, ibu paguron, ibu nggak ada, masih ada Uwa. Udah nggak ada, masih ada Kang Dion mentung saya. Sekarang Kang Dion nggak ada, siapa lagi kalau Iwan saya ini sekalian semua pentung saya kalau nggak bener gitu. Saya ingin berterima kasih kalau ada yang menegur saya, mengoreksi. Om jangan gini, terlalu keras misalnya. Om jangan gini misalnya, atau contoh lain apalah. Saya ingin itu kita sedang melaksanakan yang namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi bukan teori doang akhirnya. Karena kita sudah diperkenalkan dengan guru wujud, guru tuduh, nanti meningkat kepada guru batin. Guru batin, bahasa kitanya, guru batin itu sang guriang, ada kisahnya, tapi itu kisah legenda. Kuriang tapi pakai K, tapi yang sebenarnya guriang, guru hiang. Guru batin itu tidak ada lagi sosoknya, orang di luar kita, tinggal diri kita sendiri melaksanakan yang itu, yang diberi petunjuk, yang dikasih pengajarannya oleh guru wujud, guru tuduh caranya melaksanakan, cara masaknya, kita dapat resepnya memasak dari guru wujud,
cara masaknya oleh guru tutu. Yang nyicipin siapa? Dirimu, diri kita. Nah, sudah sering mencicipi masakan, sering praktek itu apa namanya? Ya, sering melaksanakan, sering praktek. Lahir nanti guru batin. Itu sudah ada di diri kita. Dari modal 2 tadi. Kuncinya atiullaha atiur rasul wa ulil ma'amri minkum. Itu dulu. Nanti kesananya guru batin, guru sejati, guru purwa, terakhir puncaknya. Tapi Bapak bilang, Eyang bilang, cukup guru sejati pun sudah cukup. Gak perlu sampai guru purwa. Mungkin guru purwa itu kedudukan para nabi dan rasul ya, supaya kita tidak mengaku itu. Jadi cukup dengan guru sejati, dibatasin. Itu semoga tadi judulnya, temanya. Ya, gak usah pakai tema lah. Semoga malam ini perjuangan kita semua diberkahi Gusti Allah. Semoga dibukakan jalan untuk kita terus berjuang. Semoga juga dibekali bekal yang cukup untuk bisa sampai ke tempat tujuan yang kita tuju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.